2022 ini bagaimana perkembangannya? Kita tahu kemarin pandemi ya Pak, cukup sulit untuk kita mencari pekerjaan, terutama secara hybrid ya, atau mungkin secara langsung karena banyak yang virtual dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana Pak? Izin buka masker ya. Silakan Bapak. Memang fenomena bertambahnya jumlah tenaga kerja setiap tahun mungkin di Kota Bandung pada khususnya, bahwa menurut data BPS sampai akhir tahun 2021 ini memang ada kenaikan. Ada kenaikan, ya, oke. Pertama untuk kejuruan ya SMK ini ada 15%-an, kemudian yang untuk SMA yang artinya yang mau bekerja atau langsung bekerja dan tidak melanjutkan kuliah itu ada 12%. Kemudian juga ya totalnya besar 37,6% lah. Kemudian juga diikuti oleh lulusan SMP, tapi sekarang harus wajib belajar dulu ya sampai SMA. Oh, oke. Yang mudah-mudahan, tapi masih ada juga yang SMP berapa ingin persen? bekerja ya 12%-an. 12%. Lumayan. Kemudian juga Oke. yang universitas kurang lebih 9%. Kemudian yang diploma itu 8,5%. Artinya kita Ya, harus betul. terus mengedukasi juga kepada masyarakat warga Bandung bahwa wajib belajar itu adalah jumlahnya memang dulu 9 tahun ya Pak, Ya, tapi betul. sekarang diwajibkan untuk bisa melanjutkan sampai dengan tingkat SMK maupun juga SMA. Iya, betul. Oke, nah Pak Andri, dengan jumlah SMK ini cukup banyak 15%, kalau SMK itu kan sebetulnya menarik ya, mereka ini sudah betul-betul terstrukturnya, misalkan SMK-nya ini teknologi, pasti mungkin penjurusannya juga sudah jelas. Nah, sebetulnya ini angin segar bukan untuk Kota Bandung melihat ternyata lulusan SMK cukup banyak Pak? Betul. Nah, dilihat dari itu memang ada kenaikan sebesar 1,84% ya. Oke. Ya, artinya dari selisih yang dulu itu ada 1.300.000-an angkatan kerja, sekarang menjadi 1.339.000, jadi ada 1,84%. 1,84%. Selisih ini jadi kurang lebih 24.198 orang. Jadi ini selisih ini. Kemudian memang kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ya artinya memfasilitasi pelatihan-pelatihan khususnya untuk kemudian juga penempatan tenaga kerja. Ya tentunya kita banyak koordinasi, kemudian ada pelatihan untuk wirausaha seperti bisa mengusulkan juga yang lain, misalnya menjahit, barista, catering, kemudian juga pastry, tata rias wajah, kemudian juga servis HP, kemudian membatik juga bisa, sablon juga bisa. Betul. Nah mungkin ada hal yang lain lagi juga sesuai dengan usulan dari masyarakat, bisa dalam forum musrenbang atau yang lainnya. Jadi kita bisa usulkan ke sana. Kemudian juga pelatihan ini juga selain untuk yang wirausaha mandiri juga ada yang berbasis kompetensi, artinya menaikkan rating gitu ya, artinya supaya bisa siap kerja gitu kan. Supaya siap kerja bisa gitu dalam ya. bidang IT, mau jadi programmer atau yang lain, ada juga. Kemudian juga seperti las listrik juga bisa, misalnya asalnya kurang rapih mengelasnya, nanti supaya rapih bagaimana itu dilatih, bisa. Kemudian juga administrasi perkantoran juga ada, bisa. Kemudian untuk yang pelatihan kerja ini ada juga untuk pemagangan, jadi dimagangkan di beberapa perusahaan agar mereka nanti bisa lebih ahli lagi gitu kan, skillnya ditingkatkan. Ya, jadi pelatihan yang diadakan oleh Disnaker ini menarik sekali. Artinya kita bisa milih sebetulnya mana yang sesuai dengan jurusan kita. Betul. Tadi Bapak jelaskan bahkan sampai ke urusan las pun ini juga ada pelatihannya. Dan sebetulnya pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker itu bentuknya seperti apa Pak? Apakah memang merangkul sekolah-sekolah atau justru langsung merangkul para lulusan ini untuk sebelum mereka bekerja, mereka upgrade dulu nih skillnya masing-masing gitu Pak Andri? Betul, selain dari dari masyarakat langsungnya, dari usulan musrenbang, kemudian juga dari reses dewannya yang turun, ini perlu usulan untuk pelatihan-pelatihan di masyarakat, bisa juga secara dari perusahaan atau sekolah-sekolah yang artinya mengusulkan. Jadi kita tampung dari berbagai pihak, kemudian juga kemana, jenis apa wirausaha yang mereka inginkan, ya tentunya kita siapkan. Kemudian juga memang pelatihan ini kita sudah kerjasama juga dengan
kota Toyota ya di Jepang juga seperti perawat menjadi perawat yang di sana, kemudian juga di perusahaan-perusahaan baik regional ataupun daerah di Kota Bandung pada khususnya gitu kan. Oke, menarik sekali ya. Untuk akhirnya nanti kalau ingin ikut pelatihan Pak Andri, nah caranya gimana nih supaya para lulusan ini bisa daftar? Apakah ada di Instagramnya gitu, dapat update informasi terbaru dari Disnaker gimana nih Pak? Ya kita kan saat sekarang ini era digital ya, era milenial. Ya tentunya kita memanfaatkan media-media sosial seperti Instagram, kemudian juga Facebooknya, Twitternya. Kita informasikan, ada beberapa informasi di disnaker.bandung.go.id ya. Oke, bisa diklik ya. Diklik. Kemudian juga nanti kita jelaskan ada aplikasi juga kita secara online, sudah ada di mall pelayanan publik juga. Kita siapkan di sana kita punya aplikasi BIMA namanya. BIMA, ya, Bandung Integrated Manpower Management Application. Oh, gitu ada aplikasinya ada juga. Aplikasi, ada beberapa layanan, nanti kita jelaskan. Keren banget. Nah, ini menarik ya, kalau kita bahas mengenai Bandung Pak, Bandung itu kan disebut sebagai kota pendidikan juga. Ya, banyak sekali universitasnya, banyak sekali sekolah-sekolah terbaik gitu ya. Apakah ini berimbang dengan akhirnya para pekerja juga dimudahkan dalam proses pencarian kerja? Banyak nggak sih Pak perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang cukup sering nih Pak untuk mereka open recruitment, bahasanya zaman sekarang gitu ya Pak ya, membuka lowongan pekerjaan gitu Pak Andri? Ya sebenarnya dari tadi peningkatan memang lowongan pekerjaannya sesuai data yang ada itu ada kurang lebih 9 ribuan, tapi yang sudah 9 ribu lowongan pekerjaan, tapi yang sudah terserap sampai saat sekarang ini baru 4 ribuan. Ya mungkin memang tadi jadi peran kita nih peningkatan skill, kemudian juga pelatihan-pelatihan ini juga kita kerjasama dengan perusahaan, apa sih yang dibutuhkan di perusahaan itu, gitu kan, agar mereka dilatih ini sesuai ketepatan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu atau penempatan yang lainnya, gitu kan. Itu mungkin Mas Ayu. Baik, Pak Andri, bicara mengenai pencari kerja ya, saya yakin di Bandung itu banyak sekali yang juga berminat karena Bandung. Dan sebetulnya apa saja langkah dan upaya dari Disnaker sendiri untuk bisa menjanjikan ya, ini mungkin PR besar ya Pak ya, bahwa para pencari kerja di Kota Bandung itu berkualitas Pak, atau siap kerja. Nah, definisi siap kerja itu sebetulnya seperti apa sih Pak Andri, mungkin boleh menjelaskan? Ya pertama langkah kita untuk antisipasi itu mengadakan pelatihan berbasis kompetensi ya. Kemudian melatih tenaga kerja untuk menjadi artinya untuk menjadi kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, juga standar kompetensi kerja nasional tentunya. Kemudian yang kedua melakukan pelatihan berbasis kewirausahaan tadi ya. Kemudian melatih tenaga kerja untuk bisa bekerja secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja baru dari hari ini, kemudian bisa dari rumah secara online, kemudian juga yang lain-lainnya ya hari ini itu yang kita ciptakan. Kemudian juga program pemagangan tadi. Pemagangan ini sistem pelatihan kerja dengan praktek kerja langsung di tempat kerja, gitu kan. Jadi dimagangkan supaya mereka bisa terlatih. Kemudian selanjutnya fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui pendataan pencari kerja tadi, pendataan lowongan kerja, kemudian juga fasilitasi penempatan tenaga kerja antara lain melalui job fair kan gitu kan ya, ada kemudian juga baik offline maupun secara online. Kemudian optimalisasi bursa kerja khusus gitu atau BKK di sekolah-sekolah, di SMK dan perguruan tinggi, serta proses antar kerja lokal, antar daerah, juga antar negara. Itu mungkin luar biasa sekali ya. Karena gini Pak, banyak sekali loh Pak, negara-negara lain seperti Jepang khususnya, mereka ini sering sekali mencari bidan misalnya, atau mungkin mencari engineer kita ya, yang memang ahli dalam permesinan dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit yang lulusan SMK ya Pak ya, sebetulnya yang berangkat ke luar negeri. Nah sebelum itu kita latih dulu untuk dilatih dulu, skill betul ditingkatkan gitu. Pak Andri, boleh dong kasih bocoran untuk kita semua, apa saja sih bentuk pelayanan Disnaker? Tadi sempat dijelaskan ada BIMA namanya ya Pak ya, ada aplikasinya juga. Mungkin apa saja sih Pak yang ditawarkan untuk masyarakat, sekali lagi untuk memudahkan para pekerja ini? Kita memiliki saat sekarang ini kemudian lagi di-upgrade juga ya, karena sistem ini setiap tahun tentunya tidak ada yang sempurna langsung bagus gitu ya, tentu pengembangan-pengembangan.
yang aplikasi yang kita punya saat sekarang ini adalah namanya New Bima, artinya Bandung Integrated Manpower Management Application, yang dapat memberikan kemudahan, kemudian juga layanan secara online untuk ada kurang lebih 32 layanan lah untuk ketenaga kerjaan. Antara lain layanan kartu kuning pencari kerja, mungkin di sana langsung bisa online di sana, kemudian juga pendataan, layanan pendataan pemagangan, kemudian juga layanan izin pemagangan mandiri juga bisa, kemudian juga layanan pendaftaran uji kompetensi bisa diaturnya daftar di sana, kemudian juga layanan terkait hubungan industrial, kemudian juga layanan bursa kerja, kemudian layanan bursa kerja khusus, juga layanan pengaduan. Karena kita juga misalkan terkait ada beberapa hal pemutusan hubungan kerja atau misalkan lain, kita juga memfasilitasi itu. Betul. Apabila ada pengaduan-pengaduan dari khususnya tenaga kerja yang apabila ada di Kota tidak Bandung. dapat keadilan di kerja gitu ya, di pekerjaan kita di kantor, ini bisa ngadu juga ya di Disnaker. Tapi cukup banyak Pak, artinya respon dari masyarakat dengan hadirnya pelayanan tersebut untuk masyarakat lebih dekat lagi dengan pemerintah, khususnya dengan Disnaker di sini. Ya, dengan bantuan aplikasi ini, pertama untuk mempercepat, kemudian juga masyarakat lebih mudah, kemudian juga memang saat sekarang ini secara offline juga banyak yang artinya merespon hal itu. Setiap hari kita menerima layanan-layanan tadi untuk secara offline gitu kan di kantor, khususnya di Marta Negara nomor 4 gitu. Nah Pak, melihat ternyata cukup banyak ya respons dari masyarakat dengan hadirnya pelayanan dan aplikasi yang dihadirkan oleh Disnaker, apa sebetulnya rencana atau inovasi ke depan yang akan dilakukan oleh Disnaker Pak? Atau mungkin apa yang akan dikejar nih? Biasanya nih kalau bekerja itu nungguinnya adalah job fair Pak. Ada nggak nih job fair? Mungkin silakan boleh disampaikan. Ya, kita mengejar setengah tahun ini ya, mungkin di tahun 2022 ini mengejar, terutama kita mencari peluang-peluang ke Kementerian Ketenagakerjaan ya, Republik Indonesia, apakah itu berupa padat karya, kemudian juga menggali juga dengan provinsi, karena memang bidang pengawasan ini sudah beralih di provinsi, khususnya mengenai ketenagakerjaan ini. Jadi kita bekerja sama, kemudian juga kita mengusulkan di perubahan ini ada job fair gitu kan. Tapi walaupun tidak offline, kita job fair ini secara online kita lakukan tentunya. Insya Allah kita lakukan job fair secara online. Namun yang offline-nya kita berusaha untuk bisa kita lakukan secara offline di perubahan nanti, untuk mudah-mudahan untuk bisa memfasilitasi masyarakat nanti ke depan. Yang paling dinanti ya, terutama ini banyak yang baru wisuda nih Pak. Dari Pak Andri sendiri dari Disnaker ya, sebelum kita tutup perbincangan pada pagi hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk para pemuda-pemudi Kota Bandung, khususnya yang mungkin baru saja lulus dan ingin bekerja? Apa mungkin tips-tips khusus dari Pak Andri supaya kita betul-betul bisa bersaing bukan hanya dengan bangsa sendiri, tapi mungkin juga secara global gitu ya? Apa saja tips dari Pak Andri dan langkah-langkahnya untuk para pekerja ini supaya mereka bisa mungkin berkompetensi lebih tinggi lagi gitu Pak. Jadi kalau kita pikir mungkin saingannya orang Bandung, mungkin harus lebih dibuka lagi matanya, saingannya se-Indonesia mungkin sekarang kalau cari kerja gitu ya. Silakan Pak Andri. Kita akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 ini adalah 100 tahun Indonesia Merdeka ya Mas Ayu ya. Nah, di 100 tahun Indonesia Merdeka ini kita sudah dengar ada bonus demografi gitu. Apakah benar nanti itu ada bonus demografi 100 tahun Indonesia Merdeka ini gitu kan? Ya, kemudian untuk mencapai mimpi itu tentunya di 100 tahun Indonesia Merdeka tentunya ada 4 kesiapan kita di dalam menghadapi karena usia angkatan kerja saat sekarang ini taruhlah usianya 20 tahun lah. Hari ini ke depan di tahun 2045 ini mereka artinya angkatan kerja yang lagi maju-majunya lah gitu, artinya sekitar usia 44 tahunan lah gitu kan, sedang fresh-freshnya gitu ya untuk bekerja membangun negeri ini. Yang pertama adalah kuasai ekonomi digital. Ekonomi digital ya. Ya, saat sekarang ini harus kita persiapkan ya
mau tidak mau, suka tidak suka kita harus beradaptasi dengan ekonomi, persiapan ke depan itu ada ekonomi digital. Mau sekarang dulu kendaraan juga kan yang nyamperin angkotnya ya, artinya kendaraannya bisa secara Gojek, Grab segala macam. Nah ini ke depan mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, kuasai ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Iya, artinya saat sekarang ini kan banyak menggali bumi ya, artinya merusak bumi lah gitu kan. Nanti itu ke depan sudah mulai mobil listrik, mungkinnya lampu, mungkin dan nanti pakai energi matahari. Kemudian motor juga motor listrik, mungkin sudah ada sepeda listrik. Ya kita menggunakan energi-energi terbarukan nanti ke depan. Nah mungkin itu yang perlu kita siapkan dari sekarang untuk generasi-generasi muda. Bahkan karena memang di tahun kemarin kami itu bekerja di DPPKB, urusan dari hulu sampai ke hilir mengenai peningkatan sumber daya manusia gitu kan. Jadi mulai dari calon pengantin sampai kemudian fase hamil, menikah, hamil, kemudian melahirkan, itu kita ada tim pendampingnya agar mempersiapkan tadi untuk Indonesia 100 tahun merdeka, agar sumber daya manusia tidak terkena stunting tadi ya. Itu yang paling penting ya, Pak ya. Kemudian yang ketiga, kuasai ekonomi kreatif nanti ke depan. Jadi kita harus berani bisa kompetitif di era nanti ke depan ini, dipersiapkan dari mulai hari ini para remajanya. Dari mulai hari ini. Iya. Dan terakhir Pak Andri, mungkin dari Disnaker, apa saja harapannya dengan hadirnya program-program Bima tadi, New Bima ya sekarang namanya Pak. Apa saja pesan-pesannya supaya dari hari ini masyarakat Kota Bandung kalau punya keluhan atau punya mungkin masukan-masukan juga ya, bagaimana untuk para pekerja dapat mendapatkan pekerjaan, dapat kompetensi baru gitu ya, ilmu-ilmu baru, silakan Pak Andri. Mungkin Mas Ayu yang terakhir nih, bisa mimpi itu tercapai, Bandung ini harus kondusif. Kondusif, ya, oke. Artinya aman, tentram gitu kan. Kemudian banyak investasi yang hadir di Kota Bandung. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling kunci, mungkin yang paling kita harus dapatkan Bandung ini supaya kondusif di berbagai bidang. Tadi mengenai layanan ini yang kami harapkan dengan hadirnya aplikasi Bima ini, New Bima ini, masyarakat artinya bisa lebih terfasilitasi, baik itu mau kerja apa sih yang lowongan kerja yang ada di Bandung ini sih sesuai dengan keahlian sendiri, ya artinya bisa lebih cepat, lebih mudah, kemudian juga efektif, efisien ya tentunya untuk mereka yang lulusan-lulusan ini bisa men-searching gitu kan keahlian-keahlian mereka, baik itu karena lowongan di kita ada Sisnaker juga dari pusat, sistem ketenaga kerjaan, apakah lowongan kerja ini bisa ada di misalkan di provinsi yang lain, kemudian di negara yang lain atau di kota-kota yang lain. Itu mungkin Mas Ayu. Jadi kita berharap ya tentunya dengan apa saja yang